Anda kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Kami masih bersama dengan Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Pak Heri, kami lanjutkan Pak. Kalau tadi kan kita tahu bahwa memang hari ini agendanya adalah mendengarkan jawaban dari termohon. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kemarin kan sempat termohonnya ini minta waktu karena dikatakan ada bukti tambahan baru dan lain sebagainya sehingga butuh waktu. Sebetulnya jawaban dari termohon ini biasanya seperti apa sih Pak kalau di PK ini? Ya, karena jawaban pasti ada dasar sebelumnya kan. Orang menjawab itu kan pasti ada tindakan atau peristiwa sebelumnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembacaan permohonan dan ditambah dengan adanya bukti baru, maka sangat mungkin dia akan mengcounter, ya katakanlah mengcounter dalil yang disampaikan di permohonan. Sehingga mereka tetap pada pendiriannya bahwa ini memang sesuai dengan putusan di tingkat bawahnya. Nah, itu memang tugas dan kewajiban dari jaksa dalam hal ini ya untuk melakukan hal itu. Jadi ini memang pertarungan ide, pertarungan narasi yang harus disertai dengan bukti. Jadi tidak hanya dalil. Dalam hukum 1000 dalil itu dengan satu fakta hukum itu bisa kalah begitu. Jadi bukan hanya dalil yang disampaikan seperti pernyataan misalnya seorang saksi yang dihadirkan di podcast di mana itu enggak mungkin untuk membuka pintu masuk awal perkara ya, tapi langsung dinilai sebagai kekuatan pembuktian sempurna itu hal lain. Nah, ini yang harus kita pelajari dari hukum. Bukan berarti masyarakat nggak boleh untuk berbicara ya. Nah, tapi ketika kita bicara dalam konteks pengadilan, ini yang harus disampaikan di muka pengadilan. Sehingga keterangan atau kesaksian siapapun yang menarik kembali pengakuannya di BAP itu sejatinya bisa dibuat tertulis dan mungkin juga bisa dihadirkan di pengadilan untuk didengarkan keterangannya. Mengapa kemudian dia menarik kembali pernyataan ya kan, jangan sampai tidak didengarkan hanya oh ini sudah ada pencabutan nih. Ini menurut saya sama aja ada kemalasan dalam hal untuk membuktikan karena kasus ini sudah terlalu semrawut gitu ya, terlalu kompleks, maka harus diurai benang kusutnya satu persatu gitu. Oke, selain bukti baru juga dihadirkan sejumlah ahli. Nah, ini kan juga ahlinya luar biasa, mantan Kabar Eskrim, mantan Kapolri. Seberapa kuat sebetulnya pengaruh dari para ahli ini untuk putusan PK-nya nanti? Ahli itu dalam kapasitasnya akan menyampaikan apa yang dia ketahui dalam konteks pengalaman dan pengetahuannya tadi ya. Kalau kita lihat ada mantan Kabar Eskrim, ada mantan Wakapolri ya Pak Ugro Seno dan Pak Susnodo Aji. Ini mungkin akan berbicara tentang pengalaman beliau selama dinas aktif sebagai polisi, sekarang sudah purnawirawan kan. Maka dengan pengalaman mungkin puluhan tahun itu kan pasti mereka juga pernah bersentuhan dengan proses penyidikan. Sehingga kalau saya membayangkan ini arahnya ke Rudiana lagi kan, karena Rudiana diduga melaporkan tindak pidana itu secara mandiri, melakukan investigasi mandiri, begitu kan? Apakah itu kemudian diperkenankan? Mungkin juga akan dipertanyakan antara bentuk intervensi atau tidak, dan sejauh mana kemudian outputnya terhadap hasil investigasi tadi. Apakah itu bisa dikatakan sebagai suatu hal yang tidak melanggar ketentuan hukum acara pidana? Mungkin itu yang akan dibahas di sana, karena bagaimanapun seorang penyidik kan bekerja berdasarkan SOP ya, dan payung utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang 8 1981. Nah nanti kita coba dengarkan ya keterangan ahli itu, tapi ahli yang sehebat apapun kalau tidak bisa digali dia, tidak bisa expose dengan baik, saya rasa juga nanti tidak akan memberikan hal yang signifikan ya. Jadi memang dalam konteks pembuktian ini perlu fokus pada tujuannya. Teman saya lihat kemarin ada beberapa ahli di materi yang sama. Misalnya katakanlah hukum pidana. Tapi kan mungkin ada yang spesifikasi akan menyampaikan apa dan bagaimana ya kita nggak tahu ya. Ya beruntungnya kasus ini sangat viral gitu ya. Sehingga saya yakin dan percaya kesempatan untuk mendapatkan keadilan itu pasti akan diberikan ruangnya secara penuh dan utuh. Nah mudah-mudahan itu juga terjadi di persidangan-persidangan lain di luar dari konteks ini. Jangan sampai kita berpikir hanya kasus Indonesia ini hanya ini. Kita masih punya hutang di kasusnya yang sedang berjalan, misalnya kasus korupsi timah, narkoba yang semakin meningkat di negara kita. Ini juga harus jadi perhatian negara. Jadi jangan sampai terkuras fokus kita hanya
pada kasus ini saja. Dan mudah-mudahan kasus ini memberikan efek positif juga, sehingga aparat penegak hukum tidak lagi bicara tentang kewenangannya, tapi kalau dia abuse, kalau dia salah prosedur, maka bisa dikoreksi dia lewat lembaga pra-peradilan kah, lewat upaya hukum banding dan lain sebagainya. Gitu. Oke, baik Pak Heri, kami ke PN Cirebon terlebih dahulu bersama dengan jurnalis Kompas TV Abel Insani di sana. Abel, selamat pagi. Ya, Abel, bagaimana situasi di sana, kemudian juga kapan rencananya PK Saka Tatal ini akan dilanjutkan, di jam berapa, Abel? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Untuk persidangan PK Saka Tatal ini nanti rencananya baru akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini memang ruang sidang masih kosong, tetapi memang sudah siap jika memang dari pemohon dalam hal ini adalah Saka Tatal datang bersama dengan kuasa hukumnya. Ada sekitar nanti 13 kuasa hukumnya yang akan datang menemani Saka Tatal. Tetapi memang untuk agenda hari ini merupakan sidang lanjutan, di mana nanti agendanya kita akan mendengarkan kontra memori PK yang akan disampaikan oleh jaksa penuntut umum atas novum atau apa yang kemarin sudah disampaikan oleh kuasa hukum dari Saka Tatal. Kemarin sudah ada 13 novum dan 4 novum diantaranya ini merupakan 4 novum tambahan yang dibacakan oleh kuasa hukum dari Saka Tatal. Di antaranya ini merupakan bukti-bukti baru yang memang belum pernah diungkap sebelumnya. Salah satunya adalah terkait dengan foto dari Eki dan juga Vina, di mana di dalam foto tersebut atau di dalam barang bukti tersebut ini tidak ada menunjukkan adanya luka akibat tusukan seperti yang dituduhkan atau seperti keputusan hakim pada tahun 2016. Jadi artinya memang ada perbedaan antara hasil visum et repertum dengan ketentuan hukum. Jadi di sini kuasa hukum dari Saka Tatal ini memang menegaskan bahwa tidak ada sangkut pautnya antara pemukulan Saka Tatal dengan kematian dari Eki dan juga Vina pada tahun 2016. Memang untuk Saka Tatal sendiri ini memang sudah diberikan bebas murni begitu ya. Meskipun begitu karena Saka Tatal hari ini dari tanggal 24 ini mengajukan PK atau peninjauan kembali. Ini karena dari pasal 263 ayat 3 ini menunjukkan ada permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu, yang artinya meskipun Saka Tatal ini sudah diberikan bebas murni tetapi masih bisa mengajukan persidangan luar biasa, yakni dalam hal ini adalah peninjauan kembali yang memang nanti akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Cirebon. Selain nanti kita akan mendengarkan kontra memori PK dari jaksa penuntut umum, nanti juga dari kuasa hukum Saka Tatal akan menghadirkan ada sekitar 9 saksi yang nanti akan dihadirkan oleh pihak dari kuasa hukum Saka Tatal. Tetapi untuk saksi ini memang belum ada kepastian apakah memang akan diselenggarakan sekarang atau akan diselenggarakan pada persidangan yang akan datang. Yang jelas memang dari pihak kuasa hukum Saka Tatal ini sudah menyediakan ada 9 saksi yang nanti akan dijadikan ahli pada persidangan PK Saka Tatal untuk memberikan perspektif baru, karena dari 9 saksi ini 2 diantaranya sering berbicara terkait dengan kasus ini, yakni ada mantan Kabareskrim Polri, yakni Kombes Pol Susno Duaji, dan juga ada mantan Wakapolri yang nantinya akan dihadirkan begitu. Kemarin juga saya sudah sempat bertemu dengan salah satu saksi lainnya, saksi ahli lainnya yang mungkin nanti akan dihadirkan, yakni ada ahli forensik yang kemarin juga sudah datang ke Cirebon menemui salah satu saksi kunci dari kematian Eki dan juga Vina. Tetapi memang ini belum ada kepastian apakah saksi ahli yang dihadirkan atau disediakan oleh pihak dari Saka Tatal ini akan dihadirkan pada persidangan pada hari ini. Nah, mundur ke belakang, Okta dan juga saudara, memang untuk Saka Tatal ini merupakan salah satu orang dari 8
orang yang ditangkap oleh polisi dan ditersangkakan atas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki begitu ya. Dan ada beberapa saksi begitu. Nah, saksi ini kemarin atau baru-baru ini muncul dengan kesaksian baru yang artinya mereka sempat bersaksi pada tahun 2016 tetapi mereka mencabut BAP-nya dan mengganti kesaksiannya dengan kesaksian baru. Nah, ini juga yang mungkin menjadi angin segar bagi pihak dari Sakatatal karena ada saksi-saksi baru yang muncul yang bisa menguatkan sidang PK ataupun juga bisa membersihkan dari nama dari Sakatatal itu sendiri. Karena untuk sidang PK ini tujuan dari Sakatatal dan atau pihak Sakatatal ini memang untuk membersihkan nama Sakatatal karena Sakatatal merasa risih dengan predikat mantan narapidana yang saat ini melekat pada dirinya begitu. Nah, untuk dua saksi yang akan memberikan kesaksian baru dan sangat bersedia jika memang dibutuhkan untuk dihadirkan pada persidangan PK Sakatatal ini merupakan salah satunya Liga Akbar. Nah, Liga Akbar ini merupakan salah satu kunci Okta dan juga saudara karena kemarin juga saya sempat berbincang langsung dengan Liga Akbar dan menyatakan bahwa pada tahun 2016 Liga Akbar ini dipaksa oleh polisi untuk mengakui atau menandatangani BAP di mana isinya ini tidak ada sama sekali terkait dengan apa yang dia lakukan. Artinya pada saat kematian dari Eki ataupun juga Vina, ini Liga Akbar tidak tahu menau terkait dengan kejar-kejaran. Nah, kejar-kejaran ini ada di BAP yang ditandatangani oleh Liga Akbar, tapi Liga Akbar menyatakan bahwa BAP tersebut ia tidak tahu skenarionya, ia tidak tahu isinya dan dia hanya diminta untuk menandatangani hal tersebut. Nah, dari hal ini juga ada tanggapan dari ahli psikologi forensik yang menyatakan bahwa memang untuk dua saksi kunci pada saat kematian Eki dan juga Vina ini bisa menjadi angin segar, tetapi yang harus diperhatikan adalah terkait dengan kesaksian atau pemberian keterangan dari dua saksi yang baru-baru ini mengungkapkan akan memberikan kesaksian baru, ini juga harus diperhatikan karena tidak hanya keterangan yang nanti bisa di dalam persidangan begitu ya, tetapi selain keterangan juga harus ada barang bukti lainnya agar keterangan dari saksi-saksi ini lebih kuat di persidangan. Begitu Okta. Untuk saat ini kami masih menunggu karena nanti sekitar pukul 10 di Pengadilan Negeri Cirebon baru akan dimulai. Kembali ke Anda Okta. Ya baik, tentu kita nantikan seperti apa lanjutan sidang PK dari Sakatatal nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dan kami akan terus mengupdate informasi dari Anda Abel Insani. Terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani melaporkan dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Saudara, breaking news Kompas TV kami jeda sejenak, tetaplah bersama kami.